Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla selalu berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan karunia, atas segala limpahan rahmat, atas segala limpahan nikmat, hidayah, inayah, taufik, fadl yang Allah curahkan, Allah berikan kepada diri kita semua. Sehingga pada kesempatan maghrib yang berbahagia ini kita masih dapat melanjutkan mabahats kita, kajian rutin kita tentang as-sirah an-nabawiyah, kisah perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya pasti penuh dengan hikmah. Di dalamnya pasti penuh dengan pelajaran yang sangat luar biasa banyaknya. Yang pelajaran dan hikmah tersebut mudah-mudahan kita bisa terapkan, kita bisa praktekkan, kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Rasulul Karim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarga beliau, para istri-istri beliau dan seluruh umat yang mengikutinya sampai akhir zaman nantinya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan membahas kita ya ikhwan tentang as-sirah an-nabawiyah. Terakhir sudah kita bahas tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan Islam ini kepada kabilah-kabilah dan juga kepada tokoh-tokoh yang memang mempunyai pengaruh. Bagaimana semangatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah. Ketika musim haji tiba, Rasul sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan musim haji itu. Ketika dari seluruh penjuru dunia datang pada saat itu, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berupaya untuk mendakwahkan Islam ini kepada manusia, kepada kabilah-kabilah dan juga kepada tokoh-tokoh. Sudah kita bahas tentang masalah itu, baik itu tentang Suwaid ibn Samit, Tufail ibn Amr ad-Dawsi, Dhimat ibn Tha'labah al-Azdi, kabilah-kabilah yang luar biasa banyaknya kita sebutkan. Hari ini insyaallah ta'ala kita akan bahas tentang faedah. Nah, ini luar biasanya sirah nih kawan. Setiap dari kisah-kisah Nabi Muhammad SAW mempunyai faedah-faedah, mempunyai pelajaran-pelajaran yang berharga. Dan nanti insyaallah ta'ala kalau memang waktunya masih memungkinkan kita akan bahas, kita akan masuk tentang Bai'atul Aqabatil Ula, Bai'at Aqabah yang pertama. Kita mulai yang pertama ikhwan tentang pelajaran dari kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan Islam kepada kabilah-kabilah dan juga tokoh-tokoh. Pelajaran yang pertama, para ulama mengatakan Al-Qur'an sungguh memberikan pengaruh yang luar biasa bagi jiwa manusia. Al-Qur'an sungguh memberikan pengaruh yang luar biasa pada jiwa manusia. Kenapa? Kalau kita lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada kabilah-kabilah dan tokoh-tokoh, beliau selalu membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an kepada mereka. Sehingga mereka kemudian tertarik. Bahkan salah seorang dari mereka sampai mengatakan, aku sudah mendengar bait syu'ara, bait-bait syair dari para penyair, bahkan aku sudah mendengar qaulas saharah, perkataan-perkataan para penyihir, tapi aku nggak pernah dapatkan seperti ini. Bayangkan,
Karena yang namanya Al-Qur'anul Karim jelas datangnya dari Allah tabaraka wa ta'ala, wahyu dari Allah, bukan buatan manusia. Bukan buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi datang dari Allah tabaraka wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu memberikan itu, ikhwan. Selalu mengajak manusia ke dalam Islam dengan membacakan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Seperti contohnya Suwaid bin Samit kemarin kita jelaskan, Tufail bin Amr Ad-Dausi dan lain sebagainya. Dan dari sini pelajaran luar biasa kepada diri kita, ikhwan. Bagaimana besarnya pengaruh Al-Quran bagi jiwa manusia. Dan bagaimana pentingnya Al-Quranul Karim ketika kita berdakwah di tengah manusia. Karena banyak orang menyampaikan dakwah dari awal sampai akhir, wala Al-Quran wala hadis dalam dakwahnya. Kisah ini, cerita ini dan lain sebagainya. Yang lebih parah ceritanya bohong lagi, subhanallah. Mana Al-Qur'annya, mana hadisnya, mana dalilnya, mana hujjahnya, kan gitu ya. Gak mungkin lepas dari diri Nabi SAW kecuali dengan apa? Dalil ketika beliau berdakwah, Al-Qur'an Al-Karim. Jubair bin Mut'im, Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari seorang sahabat yang dulunya masih musyrik, namanya Jubair ibn Mut'im. Beliau mengatakan, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca surat At-Tur. Surat apa? At-Tur. Ada yang tahu urutan berapa surat At-Tur? Ada yang tahu urutan berapa dalam Al-Quran? Masya Allah, tawadhu semua ini kelihatan, Masya Allah ini. At-Tur, urutan berapa dalam Al-Quran? Apa? 50? 52, 53? 52, Masya Allah. Dalam surah At-Tur, surah 52 ayat 35 sampai 38. Allah Azza wa Jalla berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi ini, sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Am indahum khazainu rabbika am humul musaythirun. Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Rabbmu, atau merekalah yang berkuasa. Allahu Akbar. Am lahum sullamu yastami'una fihi falta'ti mustami'uhum bisultanin mubin. Ataukah mereka mempunyai tangga untuk langit, untuk mendengarkan pada tangga itu hal-hal gaib, maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka mendatangkan suatu keterangan yang nyata. Jubair bin Mut'im ketika mendengarkan ayat ini dibacakan oleh Nabi SAW, apa kata beliau? Kada qalbi an yatir. Hampir-hampir hatiku itu terbang, tuh luar biasa. Kenapa? Beliau faham. Beliau orang Arab faham apa yang dibaca oleh Rasul SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, taufik hidayah dari Allah. Dia sampai mengatakan, kada qalbi an yatir, hampir-hampir hatiku ini terbang luar biasa ketika mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan surat itu, subhanallah. Dan ini diantara asbab yang menjadikan Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu memeluk agama Islam. Ya, ini luar biasanya Al-Qur'an Al-Karim, ikhwan. Allah Azza wa Jalla juga berfirman dalam surah Al-Hasyr, ma'ruf insyaallah ayat ini. Surah Al-Hasyr ayat 21. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau seandainya kami turunkan Al-Qur'an kepada sebuah gunung, maka gunung itu akan tunduk hancur berkeping-keping karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun. Perumpamaan itu kami bikin kepada manusia, kami tunjukkan kepada manusia agar apa? La'allahum tafakkarun, agar manusia berfikir, agar manusia menggunakan akal fikirannya. Al-Qur'anul Karim ketika Allah Azza wa Jalla turunkan kepada sebuah gunung hancur berkeping-keping. Bayangkan bagaimana ketika Al-Qur'anul Karim itu ada pada hati manusia, ya ikhwan. Ini di antara dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama mengatakan manhaj atau metodologi yang benar dalam berdakwah tidak lain tidak bukan fokus untuk memperbanyak dalil, ilmu.
fokus untuk memperbanyak membaca ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, dalil yang kuat, ilmu. Karena banyak orang terfokuskan dengan retorika, betul ya? Wah, retorikanya jago luar biasa, masya Allah. Dan lain sebagainya. Ilmunya wallahu a'lam. Ilmu, perhatikan, ilmu itu qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Itu yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, pelajaran yang kedua dari kisah Rasul sallallahu alaihi wasallam menawarkan Islam kepada kabilah-kabilah dan tokoh-tokoh. Ada manusia-manusia yang Allah tutup hati mereka, dan ada manusia-manusia yang Allah mudahkan untuk menerima hidayah. Ada manusia-manusia yang Allah tutup hati mereka, dan ada manusia-manusia yang Allah mudahkan untuk menerima hidayah Al-Quran, hidayah Islam. Rasulullah SAW berdakwah kepada kafir Quraisy kurang lebih 13 tahun di kota Mekah, betul ya? Allah Azza wa Jalla takdirkan tidak banyak dari mereka memeluk agama Islam. Tapi berapa banyak manusia-manusia yang ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada mereka, detik itu langsung masuk Islam, betul ya? Allah berikan taufik, ikhwan. Dan ini kenikmatan besar, perhatikan baik-baik, ikhwan. Kenikmatan besar ketika Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita ni'matul Islam wal iman wa ni'mah 'ala sunnah. Perhatikan baik-baik nih. Nikmat di atas Islam dan iman, dan nikmat di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena berapa banyak orang-orang di luar sana tidak Allah berikan kenikmatan ini. Tidak Allah berikan kenikmatan Islam, tidak Allah berikan kenikmatan iman dalam hatinya, tidak Allah berikan kenikmatan sunnah dalam amalannya, dalam akidahnya, dalam agamanya. Ini nikmat besar luar biasa, ikhwan. Ada orang-orang yang ternyata Allah tutupi hati mereka, bayangkan. Banyakkan mereka mati ketika perang Badar nanti itu, subhanallah, betul ya? Abu Jahal dan lain sebagainya. Tapi ada orang-orang yang ketika Rasulullah SAW berdakwah membacakan 1-2 ayat masuk Islam, subhanallah. Bahkan mungkin tanda kutip nggak sengaja mendengarkan Al-Quran masuk Islam, tertarik. Allahu Akbar. Padahal mungkin sebelumnya sudah diwanti-wanti oleh kafir Quraisy, sebagaimana kita jelaskan kemarin ya. Hati-hati, di dalam ini ada orang namanya Muhammad, gila dan lain sebagainya, betul ya? Tapi ketika hidayah Allah itu datang, nggak ada yang bisa tuh, subhanallah. Nggak ada yang bisa menghalangi hidayah itu datang. Dan sebaliknya, ketika Allah menyesatkan seseorang, nggak akan ada yang bisa untuk memberikan apa? Dirinya hidayah. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Maka bersyukurlah kepada Allah, ya ikhwan. Bersyukurlah kepada Allah dengan syukur yang luar biasa banyaknya ketika Allah Azza wa Jalla pilih diri kita untuk mendapatkan hidayah Islam, iman dan sunnah Nabi SAW. Ini melebih dari segala macam kenikmatan yang mungkin dalam kacamata kita itu lebih besar. Apa contohnya? Dunia, betul ya? Harta, jabatan. Ada apa-apanya itu dengan kenikmatan ini, kawan. Dan ini juga menjadi dalil, tadi saya katakan, ketika Allah Azza wa Jalla ingin memberikan hidayah kepada seseorang, Allah Azza wa Jalla akan berikan hidayah tersebut tanpa ada yang bisa menghalanginya. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 81. Surah 17 Al-Isra ayat 81. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah ya Muhammad, yang benar itu telah datang. Ketika yang benar itu datang, yang batil itu pasti akan lenyap, hilang. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti akan lenyap, kata Allah Azza wa Jalla. Ini pelajaran yang kedua, ikhwan. Dari kisah Rasul sallallahu alaihi wasallam menawarkan Islam kepada kabilah-kabilah dan tokoh-tokoh. Yang ketiga, pelajaran yang ketiga, pentingnya tauhidullah. Betapa urgennya, pentingnya tauhidullah. Betapa pentingnya kalimatut tauhid. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkeliling menemui kabilah-kabilah, tokoh-tokoh, pasar-pasar. Di antara ketika musim haji, subhanallah, mendakwahkan manusia agar apa?
Qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah la ilaha illallah, kalian pasti akan beruntung. Kalian pasti akan selamat, sukses, bahagia. Dan dakwah Nabi SAW di kota Mekah 13 tahun lamanya menggembleng para sahabat dengan dakwah apa? Tauhid. Yang pada saat itu belum ada syariat puasa, belum ada syariat zakat, belum ada syariat yang lain kecuali syariat sholat yang turun akhir-akhir tuh. Ketika tahun 11 kenabian kurang lebih, betul ya? Bayangkan subhanallah. 13 tahun jadinya sahabat tuh. Kita belajar kitab tauhid tamat, tauhid ana udah zen, luar biasa masyaallah. Yang lebih parah baru belajar usul tsalatsah, nggak bisa jawab tar pertanyaan malaikat kayaknya. Ya Allah. Kepedean subhanallah. Tauhidullah ikhwan. Betapa luar biasanya tauhid ini. Berarti sebaliknya tuh, betapa mengerikannya kesyirikan, betul ya? Ketika dakwah Nabi SAW kepada tauhid itu luar biasa, berarti betapa mengerikannya kesyirikan. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah An-Nisa ayat ke-48. Surat ke-4 An-Nisa ayat ke-48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak mengampuni dosa kesyirikan. Apa maksudnya? Orang yang mati, meninggal membawa dosa kesyirikan dan belum sempat bertaubat dari dosa kesyirikan. Ini yang tidak Allah ampuni, bayangkan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa selain kesyirikan ketika Allah Azza wa Jalla menghendaki. Tahta masyiatillah namanya, di bawah kehendak Allah. Wa man yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Barang siapa yang berbuat kesyirikan, menyekutukan Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu apapun, maka sesungguhnya dia telah berbuat dosa yang sangat besar, luar biasa. Dosa besar yang paling besar, kezaliman yang paling zalim, kedurhakaan yang paling durhaka adalah ketika kita berbuat kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ini hak seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Hak hamba berarti apa? Kewajiban. Hak Allah Azza wa Jalla. Karena ini hak Allah tabaraka wa taala, berarti kewajiban apa? Kewajiban hamba yang paling utama. Tauhid ikhwan. Maka jangan pernah malas untuk selalu belajar apa? Tauhid. Dan ini juga kata para ulama juga menjadi dalil yang sangat tegas bagi seorang dai, bagi seorang pendakwah untuk selalu memfokuskan dakwahnya kepada dakwah tauhid. Seorang dai yang cinta kepada umat adalah seorang dai yang selalu mengajarkan tauhid kepada umat, memperingatkan umat itu tentang bahaya kesyirikan. Itu dai yang sayang kepada umat, menjelaskan ini nggak boleh, ini syirik nih, kan gitu. Ketika ada tantangan, yaitu pasti sunnatullah itu. Nggak ada para nabi dan rasul yang nggak ada tantangan, betul ya? Ketika mendakwakan tauhid, siap-siap, subhanallah. Tapi yakinlah yang Allah Azza wa Jalla berikan bukan hanya tantangan, ujian, cobaan, bukan hanya itu. Jalan keluarnya pun Allah berikan. Dengan syarat kita menempuh jalan yang benar. Kita bersabar, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Azza wa Jalla juga akan berikan jalan keluar yang terbaik kepada diri kita. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih dari Bukhari dan Muslim, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Wa yuqimus shalah, mereka mendirikan salat. Wa yu'tuz zakah, mereka menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Apabila mereka sudah melakukan itu semua tuh, maka terjaga itu darah mereka, harta mereka, kecuali dengan hak Islam. Kecuali dengan hak Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah taala. Dan perhitungannya diserahkan kepada Allah tabaraka wa taala. Tauhid ya ikhwan. Saya sering katakan ini dan berkali-kali, luar biasa, dan antum pasti sering temukan dai-dai sunnah selalu mengajak manusia kepada tauhid, tauhid dan tauhid. Jangan pernah malas untuk belajar tauhid. Tidak ada cerita hatam selesai belajar tauhid, enggak ada, sampai mati ikhwan. Minal mahbarah hatta al-maqbarah. Dari tinta ini nih, tulisan sampai masuk ke lubang kubur. Itu dikatakan Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah taala tuh.
Itu yang keberapa? Yang keempat. Yang keempat, tidak bolehnya putus asa. Nah, tidak bolehnya apa? Putus asa. Terkhusus ketika dalam dakwah ya. Ini putus asa dalam segala hal nggak boleh jelas, tapi terkhusus dalam kisah ini tidak boleh putus asa ketika apa? Berdakwah kepada manusia. Berdakwah ke jalan Allah tabaraka wa taala nggak boleh putus asa sama sekali. Coba untuk bayangkan 13 tahun di Mekah itu luar biasa, diintimidasi, disiksa, diancam, dibunuh, bahkan ingin dibunuh terakhir-terakhir. Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap tuh jalan aja. Bahkan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dakwah tentang masalah tauhid, di belakangnya ada Abu Lahab, betul ya? Riwayat mengatakan Abu Lahab, riwayat mengatakan Abu Jahal, subhanallah. Mengatakan ini pendusta nih, ini sabi, orang yang keluar dari agama nenek moyang. Ini gila nih, terus sampai dilempari kakinya sampai berdarah-darah Nabi SAW. Tapi apakah Rasulullah SAW berhenti dakwah? Kalla. Apakah Rasulullah SAW kemudian putus asa dari dakwah? Kalla, tidak sama sekali. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Yusuf, surat ke-12 ayat 87. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tay'asu min rauhillah. Innahu la yai'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Wahai anak-anakku, pergilah kalian, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya. Siapa saudaranya? Bunyamin. Dan janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah tabaraka wa taala. Ini perkataan siapa ini? Nabi Yaqub alaihissalam. Barakallahu fiik. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah tabaraka wa taala. Sesungguhnya tidaklah orang yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Dalam tafsir Muyassar disebutkan, orang-orang yang putus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang menentang ketentuan Allah. Maka itulah kufur kepada Allah. Orang yang putus asa dari rahmat Allah, maka pada hakikatnya dialah orang yang menentang ketentuan Allah tabaraka wa taala. Ini dalam segala hal ya ikhwan. Ketika antum belajar, ketika antum berusaha sesuatu, jangan putus asa, yakin. Karena kewajiban kita hanya 3. Apa yang disebutkan dalam dalil? Ada yang tahu hadisnya? Hah? Kewajiban kita ketika kita ingin dapatkan sesuatu hal yang ini bermanfaat, 3 hal. Apa? Hah? Hadis yang sahih, yang diriwayatkan Imam Muslim dan lain sebagainya. PR. Apa yang pertama? Hah? Ada ingat hadisnya? Nanti insyaallah. kita sampaikan insyaallah. Saya kasih bocoran yang terakhirnya apa? Yang terakhirnya apa? Jangan lemah terakhirnya. Wala ta'jiz. Nah, minta pertolongan kepada Allah itu yang kedua. Yang pertama apa? Barakallahu fiik. Yang pertama berarti apa? Bersungguh-sungguh dalam apa? Mengejar yang bermanfaat. Kemudian yang kedua apa? Minta pertolongan kepada Allah. Yang ketiga apa? Jangan lemah. 3 hal nih yang dikatakan oleh Nabi SAW. Yang pertama, sungguh-sungguh dalam mengejar sesuatu yang bermanfaat untuk dirimu. Yang kedua apa? Wasta'in billah, minta pertolongan kepada Allah. Sudah sungguh-sungguh semangat, ijtihad luar biasa, minta pertolongan sama Allah. Yang ketiga, wala ta'jiz, jangan lemah. Lemah ini bisa lemah fisik dan lemah hati kata para ulama. Itu dua-duanya jangan. Di antaranya ini putus asa, jangan. Lemah hati di antara putus asa dan lain sebagainya. Nah, itu disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, pentingnya, ini Nabi SAW di antara dakwah ini di antaranya, pentingnya tempat yang aman. Pentingnya tempat yang aman
dalam berdakwah kepada Allah. Pentingnya tempat yang aman di dalam apa? Berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Rasul sallallahu alaihi wasallam menawarkan Islam ini kepada kabilah-kabilah, betul ya, banyak, pada tokoh-tokoh yang berharap nantinya ada satu tempat yang tempat tersebut tidak seperti di Mekah nih, betul ya? Mereka ditindas, mereka dihinakan, mereka diancam, mereka dibunuh, tidak. Rasul sallallahu alaihi wasallam berharap ada satu tempat yang tempat tersebut aman untuk menyampaikan risalah Allah Azza wa Jalla, dan itu Allah Azza wa Jalla berikan di mana? Di Madinah, yang dulunya namanya Yathrib. Allah berikan itu, subhanallah. Dan ini nikmat aman ini luar biasa, ikhwan, subhanallah, yang sering kita lalaikan dan lupakan, betul ya? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, 'indahu qutu yaumih, faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha." Barang siapa yang bangun di pagi hari dalam keadaan aman di rumahnya, aman, nikmat satu nih, nikmat pertama. Dan para ulama mengatakan nikmat yang pertama ini lebih besar daripada nikmat yang kedua dan yang ketiga. Apa yang kedua, yang ketiga? Yang kedua apa? Sehat badannya, sehat. Yang ketiga apa? Indahu qutu yaumih, ada makanan hari itu yang dimakan, bukan sebulan ke depan, bukan setahun ke depan, ada makanan hari itu yang dimakan. Maka seakan-akan orang ini punya dunia dan segala isinya. Yang pertama nikmat apa? Aman. Para ulama mengatakan kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang pertama ini yang pertama dan yang paling utama nih? Karena nikmat pertama ini lebih besar daripada nikmat yang kedua, yang ketiga. Apa contohnya? Saya sering katakan, ketika ada seekor domba, kambing yang dimasukkan ke dalam kandang, dan di sebelahnya dimasukkan pula seekor singa di dalam kandang. Kemudian dua kandang ini didekatkan. Singa ini nggak bisa masuk ke dalam kandang domba, nggak bisa, tapi didekatkan. Kemudian domba itu dikasih apa? Makanan. Dan domba itu dalam keadaan sehat. Kira-kira domba itu makan nggak? Hah? Berapa banyak kaum muslimin dan muslimat melupakan nikmat aman yang satu ini, betul ya? Dia saudara kita di Suriah, lihat saudara kita di Rohingya, lihat saudara kita mungkin di Uighur dan lain sebagainya, yang seakan-akan nikmat aman ini dicabut di tengah mereka. Allahu Akbar. Gak ada kenikmatan ketika kita makan, ketika kita sehat, kalau ternyata nikmat aman ini dicabut sama Allah, betul ya? Allahu Akbar. Perhatikan baik-baik nih, ikhwan. Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang mencari satu tempat yang tempat tersebut tempat yang aman untuk bisa menyampaikan risalah Allah tabaraka wa taala bebas, tidak seperti di Mekah, dan Allah azza wa jalla berikan itu. Subhanallah. Surat yang insyaallah taala kita hafal bersama, surah Al-Quraisy. Surah Quraisy, afwan, bukan surah Al-Quraisy, surah Quraisy. Surah Quraisy, li ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-sayf فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Lihat di ujungnya itu. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, langsung saya tafsirkan, langsung saya artikan, lapangnya rizki dan diberikannya rasa aman. Lihat, lapangnya rizki dan diberikannya rasa aman dari segala gangguan adalah nikmat dunia yang paling besar yang wajib kita syukuri. Allahu Akbar. Lapangnya rizki dan nikmat aman dari gangguan adalah nikmat dunia yang paling besar yang wajib kita syukuri ketika kita memperolehnya, ikhwan. Yang ternyata ini sering sering kita lalaikan. Lupa kita bersyukur akan nikmat ini. Yang keenam, terkadang sambutan ketika kita berdakwah, tidak datang secara langsung atau segera. Tidak datang secara langsung atau tidak datang secara segera.
Ini yang keberapa? 6. Contohnya siapa? Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menawarkan Islam kepada Suwaid ibn Samit, betul ya? Yang kita kemarin jelaskan, Suwaid ibn Samit pada saat itu nggak langsung mengucapkan syahadat. Tapi ketika dia balik ke Madinah, para sahabat mengatakan bahwa Suwaid ibn Samit ini telah masuk Islam ketika di Madinah dan meninggal ketika terjadi peperangan berkecambuk. Nah, kata para ulama apa? Ketika kita ingin berdakwah, sampaikan saja. Bisa jadi ketika penyampaian kita kepada orang detik itu mungkin ditolak, pulang ketika di rumah dia mikir-mikir, betul ya? Dia tanya ke teman, mungkin kalau tanya ke kita malu, gengsi, kan gitu ya? Ditanya ke sini dan sebagainya. Allah Azza wa Jalla, singkatnya Allah berikan hidayah taufik kepadanya. Diantaranya bisa jadi karena apa? Karena dakwah kita kepada mereka. Jadi bisa jadi sambutan dalam dakwah dari orang-orang yang kita dakwahkan tersebut tidak langsung segera gitu datangnya. Tapi kewajiban kita hanya menyampaikan dengan cara yang benar. Nah, makanya saya sering katakan ikhwan, kita tidak tahu dengan perbuatan dan perkataan apa Allah Azza wa Jalla bukakan hati manusia untuk menerima dakwah. Betul nggak ikhwan? Kita nggak tahu berapa banyak ternyata perkataan yang kita anggap perkataan ini biasa aja, mungkin remeh, betul ya? Ternyata orang terngiang-ngiang dengan perkataannya. Singkat cerita dia dapat hidayah dari perkataan kita atau perbuatan kita yang kita anggap perbuatan itu biasa aja mungkin. Ini penting luar biasa ketika seorang berdakwah ikhlas, kan gitu. Pentingnya seorang ketika berdakwah benar-benar apa? Membersihkan hatinya. Para ulama mengatakan apa? Inna dzikra idza kharaja minal qalbi waqa'a 'alal qalbi. Sesungguhnya peringatan, nasihat ketika keluarnya dari hati, maka masuknya pun akan ke hati pula. Wa inna dzikra idza kharaja minal lisani lam yatajawaz ilal adhan. Tapi kalau nasihat, peringatan itu keluar hanya dari lisannya aja, enggak dari hati, maka tidaklah kemudian kecuali hanya lewat di telinganya saja. Ini dakwah luar biasa ya, Masya Allah. Ikhlasan yang sangat luar biasa dan banyak luar biasa. Suwaid ibn Samit, dalam riwayat yang kita sebutkan tentang Al-Muthanna ibn Harithah, seorang panglima perang Islam yang luar biasa untuk menaklukkan Irak dan lain sebagainya. Di antaranya dari dakwah yang ternyata pada saat itu belum langsung diterima. Tapi setelahnya kemudian Allah Azza wa Jalla berikan hidayah setelahnya, Masya Allah. Yang ketujuh, pelajaran yang ketujuh dari kisah Nabi SAW menawarkan dakwah kepada kabilah-kabilah. Keburukan Abu Lahab dan penentang-penentang dakwah. A'udzubillah min dzalik, subhanallah. Keburukan Abu Lahab dan seluruh penentang-penentang dakwah. Apa maksudnya? Ketika kita berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla, ikhwan, pasti ada orang-orang seperti Abu Lahab ini nih. Mengikuti sunnah Abu Lahab. Tahu sunnah Abu Lahab? Menghalang-halangi dakwah Islamiyah, menghalang-halangi dakwah sunnah, kan gitu, subhanallah. Berapa banyak orang kayak gini, subhanallahil azim, la haula wala quwata illa billah. Abu Lahab, bayangkan setiap Nabi SAW dakwah di belakangnya, bayangkan. Bohong, pembohong, majnun, gila itu, penyihir, tukang sihir, sabi, lemparin batu ke kakinya Nabi SAW. Rasul nggak lawan, nggak dilawan sama sekali Nabi. Diamin aja, pindah lagi Nabi ke sini, dia ngikutin lagi tuh, subhanallah. Kira-kira kalau kita kuat nggak tuh, ikhwan? Begulat itu kayaknya kalau kita sih, subhanallah, begulung-gulung kayaknya tuh. Rasul nggak hiraukan sama sekali, beliau tetap dakwah, subhanallahil azim. Dan pasti ada orang-orang yang seperti Abu Lahab ini, kata para ulama. Orang-orang yang menghalangi dakwah Islam dan lain sebagainya, subhanallahil azim. Dan itu sunnatullah, kata para ulama, sampai akhir zaman. Yang kedelapan, apa saja? Orang yang berdakwah di jalan Allah pasti akan mendapatkan resiko, itu fitrah, itu sunnatullah nih, kan. Orang yang berdakwah di jalan Allah pasti akan mendapatkan apa? Resiko. Namun bagi orang yang berdakwah wajib untuk bersabar dan mengharapkan balasan dari Allah. Nah, ini penting nih.
Penting nih ikhwan, subhanallah. Ketika kita di jalan dakwah ini pasti ada aja nggak suka. Di antara yang terbesar siapa? Ring satu kita biasanya tuh, keluarga. Betul ya? Dari zaman Nabi dulu, bukan Nabi Muhammad saja, subhanallah. Dari zaman Nabi dan Rasul terdahulu sampai ke Nabi Muhammad SAW, sampai sekarang, dakwah kepada ring satu itu biasa lebih berat, betul ya? Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah kepada siapa? Ayahnya Azar, pembuat patung, bayangin. Nabi Nuh alaihissalam dakwah kepada siapa? Anak istrinya, bayangkan. Nabi Lut alaihissalam dakwah kepada istrinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam dakwah kepada sukunya, pamannya, bayangkan, Quraisy. Ring satunya tuh, subhanallahiladzim. Tapi ya itulah, harus sabar, mengharapkan pahala dari Allah azza wa jalla, meminta pertolongan kepada Allah azza wa jalla. Allah mengatakan dalam surah Al-Furqan ayat ke-63, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Rabb yang maha penyayang itu adalah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan hauna, biasa diartikan rendah hati. Hauna itu sakinatun wa waqar wa tawadhu'. Dia berjalan di atas muka bumi dalam keadaan tenang, penuh kewibawaan dan juga tawadhu', rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil, orang-orang yang bodoh menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Salamah, sudah, nggak dihirauin. Karena kalau kita menghiraukan, ikhwan, ini saya sering katakan ini, subhanallah, banyak saya lihat ikhwah-ikhwah terutama di medsos nih. Wah, debat luar biasa, asyik luar biasa. Yang lebih parah lagi, yang lebih kacau lagi, awalnya misahin. Sudah, jangan debat, nggak boleh macam-macam. Akhirnya orang ini nyerang dia yang debat ujung-ujungnya. La ilaha illallah. Jangan ikutin nih, kawan. Apa faedahnya coba, subhanallah? Apa faedahnya? Sibukkan diri kita dengan ilmu dan amal. Sibukkan diri kita dengan ilmu dan amal. Dengan itu kita akan dapatkan berbagai macam keutamaan, kan gitu. Dan diantaranya dakwah kepada siapa paling minimal? Kepada anak dan istri kita, keluarga kita. Nah ini perhatikan, harus ekstra sabar, harus mengharapkan pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dan selanjutnya. Yang keberapa? 9. Penawaran dakwah kepada para kabilah yang datang ke Mekah. Penawaran dakwah kepada kabilah yang datang ke Mekah menunjukkan dakwah ini bersifat internasional. Menunjukkan dakwah ini bersifat apa? Internasional, kepada seluruh alam maksudnya. Jadi bukan cuma itu buat orang Arab aja, nggak ada tuh. Islam ini rahmatan lil alamin. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Surah 21 ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutusmu ya Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam, bahkan bukan cuma manusia, jin juga masuk di dalamnya. Bayangkan. Jadi nggak ada tuh, oh itu Islam Arab, yang ini Islam ini. Islam satu, subhanallah. Yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sampai akhir zaman nggak berubah sama sekali, subhanallah. Ini menunjukkan bahwa Islam ini bukan agama suku ataupun satu golongan dan sebagainya. Dan ini bedanya Rasul SAW dengan seluruh Nabi dan Rasul, betul ya? Seluruh Nabi dan Rasul diutus khusus kepada kaumnya masing-masing, tapi Rasul SAW diutus kepada umat seluruh alam, bahkan jin dan manusia. Itu beberapa pelajaran dari apa? Dari kisah Rasul SAW menawarkan Islam kepada kabilah-kabilah. Sekarang kita bahas, ikhwan, masih ada waktu, tentang Bai'atul Aqabah. Apa itu Bai'atul Aqabah? Sebelum kita bahas Bai'atul Aqabah, kita jelasin dulu apa itu bai'at. Nah, banyak orang yang salah faham tentang bai'at ini, ikhwan. Bai'at kelompok ini, bai'at ini kepada imamnya.
Al-Imam Ibn Khaldun rahimahullahu taala dalam kitab muqaddimahnya, Muqaddimah Ibn Khaldun menyebutkan al-bai'ah hiyal ahdu 'ala ta'ah. Baiat itu artinya janji untuk taat. Itu baiat. Itu arti dari apa? Baiat, janji untuk taat. Itu disebutkan oleh Al-Imam Ibn Khaldun dalam kitab Muqaddimah Ibn Khaldun. Jadi seseorang yang berbaiat itu berarti berjanji kepada pemimpinnya untuk menyerahkan kepadanya segala kebijakan terkait urusan dirinya dan urusan kaum muslimin, tanpa sedikit pun berkeinginan menentangnya, serta taat kepada perintah pemimpin yang dibebankan kepadanya, dia suka ataupun tidak. Intinya adalah al-ahdu ala ta'ah, janji untuk apa? Taat. Dan baiat ini dikhususkan untuk kepada siapa? Waliul amril muslimin. Perhatikan nih, kepada pemimpin kaum muslimin. Kepada pemimpin kaum muslimin. Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala, beliau mengatakan al-bai'ah la takunu illa liwali amril muslimin. Bai'at itu tuh hanya diberikan, hanya ditujukan kepada satu pemimpin kaum muslimin. Jadi bukan pemimpin organisasi ini, pemimpin sekte ini, pemimpin kelompok ini, tidak. Tapi kepada siapa? Pemimpin kaum muslimin. Kalau dulu mungkin khalifah, betul ya, satu. Kalau sekarang kemudian sudah terpecah-pecah ketika kaum muslimin sudah bernegara dan lain sebagainya, maka baiat kepada siapa? Kepada pemimpin kaum muslimin. Disebutkan para ulama tentang masalah ini. Jadi bukan kemudian baiat setiap kelompoknya yang disebut oleh para ulama, termasuk baiat yang bid'ah, subhanallah. Baiat kepada kelompoknya seperti ini, dan lain sebagainya. Yang lebih parah luar biasa, mengharamkan selain dari kelompoknya. Enggak boleh, subhanallah, apa ini? Enggak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang seperti ini. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surat Ar-Rum ayat 32, kullu hizbim bima ladaihim farihun. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Ini nih, kalau orang baiat sama golongannya, maka ketua golongannya pasti ini ujung-ujungnya nih. Hizb. Setiap hizb itu, setiap golongan itu pasti akan bangga kepada hizbnya masing-masing, kepada golongannya masing-masing, subhanallah. Nah, kebaiat ini ditujukan tidak lain tidak bukan khusus kepada walil amril muslimin, kepada pemimpin dari kaum muslimin. Isya. Fadhal azan dulu, nanti insyaallah kita lanjutkan baiat aqabah. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita lanjutkan ya ikhwan dari bab yang berbeda, yaitu tentang bai'at Aqabah yang pertama. Bai'at Aqabah yang pertama. Sebagaimana kita jelaskan tadi bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang mencari tempat ibadah yang bisa dalam tempat tersebut beliau melaksanakan ibadah secara aman, betul ya? Beliau dan para sahabatnya melakukan secara aman. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu memanfaatkan momen-momen penting, terutama ketika musim haji, untuk menyampaikan dakwah ini kepada tadi kabilah-kabilah. Nah, di antara kabilah yang disampaikan atau yang didakwahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah suku Khazraj. Siapa suku Khazraj? Hah? Siapa suku Khazraj? Kaum Ansar. Kaum Ansar itu ada dua suku, Aus dan juga Khazraj. Aus dan juga apa? Khazraj. Tapi mereka lebih dikenal dengan suku Khazraj. Suku Aus dan suku Khazraj ini, ikhwan, mereka pada hakikatnya bersaudara. Mereka pada hakikatnya bersaudara kandung, disebutkan dalam riwayat. Tapi ketika terjadi perselisihan di antara mereka, terjadilah peperangan yang luar biasa panjangnya di antara mereka. Bahkan disebutkan dalam riwayat, suku Aus dan juga Khazraj ini berperang selama 120 tahun. Coba untuk bayangkan, luar biasa nih. Jadi suku Aus dan juga Khazraj, atau yang disebut yang dikenal dengan suku Khazraj, yang ketika Nabi SAW datang kemudian berubah jadi kaum Ansar, kan gitu ya. Disatukan oleh Nabi SAW jadi kaum Ansar. Sebelumnya selalu berperang 120 tahun, dalam riwayat disebutkan, bayangkan. Selesainya ketika Islam datang ke Madinah, selesai itu. Dan siapa yang menjadi dalang dari perangnya dua saudara kandung ini? Tidak lain tidak bukan Yahudi. Dari dulu sampai detik ini, ikhwan. Yahudi itu kerjanya kayak gitu, manas-manasin, betul ya. Sehingga kemudian mereka tenang di situ tuh. Ngomporin yang ini, ngadu domba ini, terus subhanallah. Dari zaman dulu sampai detik ini, selalu kerjaannya gitu tuh. Sehingga kemudian mereka merasa aman di Madinah, tenang luar biasa. Nah, yang menarik adalah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan orang-orang yang datang pada saat itu ketika haji di Aqabah, di Mina pada saat itu, namanya di daerah Aqabah di Mina, satu bukit namanya Aqabah.
ada sekitar 6 sampai 7 orang tersebut yang didakwahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menarik adalah Allah Azza wa Jalla langsung bukakan hati-hati mereka semua untuk menerima siapa? Menerima Islam, menerima hidayah dari Allah Azza wa Jalla ini, ikhwan. Dan para ulama menyebutkan di antara alasannya, selain yang pertama hidayah Allah, jelas ya, yang saya katakan tadi itu. Ada orang-orang yang bertahun-tahun nggak dapat hidayah, ditutup hatinya. Ada orang yang cuma sekali langsung dapat hidayah, kan gitu. Ini pertama jelas taufik dari Allah. Selanjutnya yang paling terpenting di antara dua hal ini, suku Aus dan juga Khazraj ini, ikhwan, ketika di Madinah selalu mendengar dari orang-orang Yahudi, terutama para pendeta Yahudi, nanti akan turun bersama kami Rasul yang di akhir zaman, Rasul terakhir, yang Rasul itu akan bergabung kepada kami orang-orang Yahudi maksudnya, dan akan memerangi kalian nih, sebagaimana Rasul terdahulu memerangi bangsa Ad, kaum Ad dan kaum Iran disebutkan, kaum Iram. Nah, suku Aus dan juga Khazraj mengetahui ini dari pendeta-pendeta Yahudi dan juga orang Yahudi secara umum, bahwa nanti akan keluar Rasul seperti ini dan lain sebagainya. Itu kenapa orang Yahudi sudah ada di Madinah, betul ya? Sebelum Rasul SAW hijrah ke Madinah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan dalam kitab Sirah Alamin Nubala, dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, tidaklah di seluruh penjuru Arab ini kecuali pasti mereka tahu ada Rasul yang akan diutus, dan itu Rasul terakhir dari pendeta-pendeta Yahudi. Karena mereka kan ahlul kitab, betul ya? Diberikan kitab kepada mereka faham akan itu gitu. Jadi ketika Rasul SAW menawarkan Islam, bahwa saya adalah Rasulullah SAW membacakan ayat-ayat Al-Quran dan lain sebagainya, maka mereka saling lihat-lihatan nih. 6 orang atau 7 orang yang datang itu tuh di tahun ke-11 Hijriah. Mereka mengatakan ini Rasul yang diceritakan oleh orang Yahudi nih. Sebelum orang Yahudi beriman kepadanya, kita duluan harus beriman nih. Paham tuh? Ternyata subhanallah, Allah Azza wa Jalla berikan kemuliaan agama ini dari orang-orang fasik di antara kalian. Kan Rasul katakan di dalam hadis ya, fi ma'anal hadis, Allah Azza wa Jalla terkadang mengangkat agama ini, memuliakan agama ini karena orang-orang fasik di antara kalian. Fasik yang tadi gara-gara omongan Yahudi yang terus-menerus luar biasa, sehingga suku Aus dan juga Khazraj ingat nih, oh ini Rasul yang ceritain Yahudi nih. Sebelum Yahudi beriman kepada Rasul ini, kita duluan nih harus nih. Allahu Akbar, subhanallah. Ini penyebab yang pertama kata para ulama. Dan penyebab yang kedua disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika terjadinya Yaumul Bu'ats. Perang Bu'ats namanya. Bu'ats ini suatu tempat, sebuah riwayat mengatakan, Ibnu Hajar mengatakan suatu benteng yang ada di sekitar Bani Quraidah, sekitar 2 mil dari Madinah. Terjadinya perang Bu'ats ini disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani itu 5 tahun atau 4 tahun sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Dan ketika Yaumul Bu'ats ini, ikhwan, banyak pembesar-pembesar dari 2 suku ini nih, suku Aus dan juga Khazraj, banyak yang meninggal. Ini di antara hikmah, ikhwan. Di Mekah, di antara sebab Rasul SAW sulit berdakwah kepada manusia, karena pembesar-pembesar kafir Quraisy itu bercokol luar biasa, betul ya? Sehingga mungkin orang yang lemah ingin beriman, takut-takut kan gitu, sembunyi-sembunyi dan sebagainya. Allah takdirkan sebelum Rasul SAW hijrah ke Madinah, 5 atau 4 tahun sebelumnya terjadi peperangan di antara mereka, perang besar nih, antara suku Aus dan juga Khazraj, yang menyebabkan pembesar-pembesar mereka mati semua itu, kecuali 1 orang. Siapa 1 orang? Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa itu? Gembong munafikin di kota Madinah, betul ya? Ketua munafikin di kota Madinah, itu yang enggak mati itu, subhanallah. Dan Allah takdirkan jadi munafik di kota Madinah. Ketua gembong apa? Di kota Madinah, subhanallah. Yaumul Bu'ats. Aisyah radhiyallahu mengatakan, "Kana yaumul Bu'ats yauman qaddamahu Allah li Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Faqadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad iftaraqa mala'uhum wa qutilat sarawatuhum wa jurrihu faqaddamahu Allah li rasulih fi dukhulihim fil Islam." Yaumul Bu'ats, perang Bu'ats ini nih
adalah satu hari yang disediakan Allah Azza wa Jalla untuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena pada hari itu tokoh-tokoh mereka berpecah belah. Para pemuka mereka terbaik terbunuh dan terluka. Maka Allah Azza wa Jalla mempersiapkan peristiwa ini nih untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya mereka bisa masuk ke dalam Islam dengan mudahnya. Sehingga kalau pembesar-pembesar di kota Madinah itu ternyata banyak yang sudah meninggal, maka banyak dari mereka yang mudah untuk masuk ke dalam Islam. Berbeda ketika di Mekah. Betul ya? Pembesar-pembesar mereka masih luar biasa hidup dan Allah takdirkan ternyata memang menjadi batu sandungan yang luar biasa di Mekah. Ini di antara dua sebab. Nah, ketika Baiat Aqabah terjadi, ada beberapa orang yang datang, ikhwan. Beberapa orang yang datang disebutkan As'ad bin Zurarah, saya sebutkan namanya. As'ad bin Zurarah, ada 6 orang, ada menyebutkan 6 orang, ada menyebutkan 7 orang. As'ad bin Zurarah, Auf ibn Harith bin Rifa'ah, Rafi' ibn Malik ibn Al-Ajlan, Qutbah ibn Amir ibn Hadidah, Uqbah ibn Amir, Jabir bin Abdullah, Ri'ab radhiyallahu anhum jami'an. Jadi ada sekitar 6 orang, riwayat lain mengatakan 7 orang yang datang ke Aqabah pada saat itu, kemudian didakwahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan detik itu masuk Islam. Detik itu langsung apa? Masuk ke dalam Islam. Kemudian mereka pulang. 6 orang ini pulang ke Madinah dan mendakwahkan Islam di Madinah. Lihat Allah takdirkan luar biasa, Masya Allah ya. Kalau Allah ingin berikan pertolongan sebentar ya kawan. 13 tahun lo bayangkan nanti. Ini tahun ke-11 sebenarnya. 11 tahun Rasulullah SAW di Mekah luar biasa, hanya sedikit yang masuk Islam. Orang ini datang 6 orang balik dakwahin apa? Dakwahin di kota Madinah. Datang lagi tahun berikutnya, ini terjadinya Baiat Aqabah nih. Maka banyak ulama yang mengatakan Baiat Aqabah ini yang pertama terjadi ketika di tahun ke-12 kenabian. Kalau Baiat Aqabah yang kedua terjadinya di tahun ke-13 kenabian sebelum Rasulullah SAW hijrah, tahun ke-13. Nah, 6 orang ini balik ke Madinah. 6 orang ini balik ke Madinah. Maka mereka kemudian mendakwahkan Islam kepada seluruh penjuru di kota Madinah. Disebutkan dalam riwayat, tidaklah ada rumah di kota Madinah kecuali pasti ada menyebut-nyebut nama Rasul sallallahu alaihi wasallam di rumah Madinah tersebut. Allahu Akbar, lihat. Allah Azza wa Jalla takdirkan sebentar luar biasa. 6 orang ini datang, dia dakwahkan Islam, masuk ke dalam Islam, pulang dakwahkan, banyak yang masuk Islam. Tahun depannya datang lagi sekitar 12 orang. Ketika musim haji lagi nih, janjian sama Nabi SAW di Aqabah lagi. Baru terjadinya Bai'atul Aqabatil Ula. Terjadinya Bai'at Aqabah yang pertama. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dengan Muslim, isi dari Bai'at Aqabah tersebut. Rasul SAW mengelilingi sahabat tersebut, atau Rasulullah SAW bersabda dikelilingi oleh sahabat-sahabat yang tadi itu, yang 12 orang kurang lebih. Bayi'uni ala an alla tusyriku billahi syai'a. Kemarilah kata Nabi SAW, berbaiatlah kepadaku agar kalian tidak menyekutukan Allah sama sekali. Agar kalian tidak berbuat kesyirikan sedikit pun. Wala tusriqu, agar kalian tidak mencuri. Wala taznu, agar kalian tidak berzina. Wala taqtulu auladakum, agar kalian tidak membunuh anak-anak kalian. Wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum, agar kalian tidak berbuat dusta yang kalian ada-adakan sendiri. Subhanallah. Wala ta'su fi ma'ruf, dan agar kalian tidak mendurhakaiku dalam urusan yang ma'ruf, yang baik. Faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang melakukan ini nih, menunaikan janji ini, baiat ini, maka pahalanya dari Allah Azza wa Jalla. Wa man asaba min dzalika syai'an fa'uqiba fid dunya fa huwa kaffaratul lah. Dan barang siapa yang ditimpa sesuatu dari yang demikian lalu disiksa di dunia, maka itu merupakan ampunan dosa bagi dirinya. Wa man asaba min dzalika syai'an thumma satarahu Allah. Dan barang siapa yang ditimpa sesuatu kemudian Allah menutupinya, maka urusannya terserah kepada Allah Azza wa Jalla. Fa huwa ila Allah in syaa'a 'afa anhu wa in syaa'a 'aqabahu. Jika Allah Azza wa Jalla menghendaki, Allah menyiksanya, dan jika Allah Azza wa Jalla menghendaki, Allah mengampuninya. Maka kata Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, kami pun membaiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan baiat ini. Ini isi baiat Aqabah yang pertama.
Ini isi baiat Aqabah yang pertama tadi, janji untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari sinilah kemudian terjadilah yang luar biasa, Masya Allah, baiat Aqabah yang kedua dan selanjutnya sampai kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Sampai sini insyaallah taala pembahasan tentang masalah sirah ini, ikhwan. Atau antum mau diteruskan sampai Rasulullah meninggal? Sampai subuh berarti siap ya, Masya Allah. Ada pertanyaan di sini. Ini nggak nyambung sama sirah nih kelihatannya. Bismillah, Ustadz, bagaimana hukumnya berobat ke orang yang menggunakan jampi-jampi dan rokok? Rokok diapain, dicucul gitu rokoknya? Panas dong, subhanallah. Maka jawabannya jelas nggak boleh, kawan. Inna ruqa wa tamaim wa tiwala syirkun, kata Nabi SAW. Sesungguhnya ruqa nih, jampi-jampi yang syirik jelas. Kemudian apa? Wa tiwala wa tamaim, jimat-jimat, bacaan-bacaan, itu semuanya adalah kesyirikan. Semuanya adalah apa? Kesyirikan, kecuali ruqyah syariah, lain cerita. Dan nggak mungkin ruqyah syariah pakai rokok, itu nggak mungkin, mustahil. Ruqyah syariah kemudian pakai apa, jampi-jampi. Iya, pakai jampi-jampi yang tidak ada dalam Al-Quran, nggak ada dalam As-Sunnah, nggak mungkin, mustahil. Untuk baca sesuatu dan lain sebagainya, airnya celupin ke apa, ininya celupin ke air, minum, nggak ada, subhanallah. Maka perhatikan nih, yang jadi masalah ya kawan, ketika kita sakit, banyak orang berpikir bagaimana saya sembuh. Kesembuhan itu datangnya dari Allah, perhatikan. Kalau antum minum air putih, Allah takdirkan sembuh, kan gitu. Yang paling terpenting adalah bagaimana saya berobat sesuai dengan tuntunan agama. Itu yang paling penting. Antara dua. Yang pertama sesuai dengan tibun nabawi, misal. Pengobatan Nabi SAW, minum madu, habatus sauda, kan gitu. Dan lain sebagainya. Dan itu jelas orang-orang yang ahli di bidangnya, ada ahlinya. Nggak sembarangan kita minum makan sebanyak-banyaknya. Ada dosisnya juga, ada ilmunya di situ. Orang yang berpengalaman kita tanya tentang masalah tibun nabawi tersebut seperti itu. Yang kedua adalah kita berobat dengan ada yang memang apa? Ada ilmiahnya. Nah, kedokteran misal, atau pengobatan tradisional misal dan lain sebagainya. Atau kemudian apa? Apa namanya ini? Akupuntur misalnya. Kemudian apa yang kaki pencet-pencet tuh? Refleksi misal dan sebagainya. Itu memang ada apa? Ada ilmiahnya tentang masalah tersebut. Maka silahkan berobat. Tapi kemudian kalau kemudian datang ke orang pakai kerisnya ditunjuk-tunjuk, kayak betul ya. Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Pakai apa lagi? Macam-macam luar biasa tuh. Pakai telur, ada yang pakai telur gitu. Kalau nggak pecah berarti ini, kalau pecah berarti ini. Telur giniin. Telur gituin pecah mah gitu ya. Apalagi di ini kan jelas yang seperti ini apa ilmiahnya nggak ada, tibun nabawi bukan, tinggalkan yang seperti ini. Ketika kita sakit ikhwan, bukan yang terpenting kita sembuh, bukan itu yang terpenting. Ketika kita sabar akan penyakit kita, Allah berikan pahala luar biasa. Ketika kita berobat, yakini atau pastikan dalam pengobatan kita pengobatan yang sesuai dengan ajaran agama, jangan hanya mencari kesembuhan. Nah, banyak orang ketika kepepet ujung-ujungnya semuanya halal, nggak boleh, hati-hati, subhanallah ikhwan. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang tanya mungkin? Mana tuh? Wah, nggak kelihatan, masya Allah, ini kecil banget. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga. Allahumma amin wa ya. Kami rindu kajian Ustaz. Masya Allah, ana juga rindu antum semua ini, Masya Allah. Boleh nggak ditambah jadwalnya Ustaz? Tanya panitia, Masya Allah. Allahumma barik, Masya Allah. Barakallahu fikum. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan ya. Kita salat isya berjamaah. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berkahi pertemuan kita. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan hidayah taufik bagi diri kita untuk meniti siratal mustaqim sampai nantinya Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah Azza wa Jalla kumpulkan kita di surga Allah Azza wa Jalla sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjid ini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.